Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke Mbah, di video kali ini kita akan membahas seputar bagaimana cara entry yang tepat Mbah. Kebetulan di sini Simbah nggak akan entry ya, karena tadi kita sudah entry dan dapat lumayan. Nah di sini kita akan coba membahas untuk setup entry-nya. Tadi ini sudah Simbah share ya di tab komunitas, baik itu di membership ataupun di public. Itu sudah Simbah share, karena di sini ada pembentukan sebuah pola CB1, satu candlestick di break ya. Ini ada satu candlestick kejepit. Ini sudah Simbah bahas di materi belajar dasar forex. Telah terbreak sampai kepada area supply-nya, dia turun kembali. Nah, turun itu biasanya mengambil liquidity. Di sini Simbah kan sering menjelaskan bagaimana cara Simbah entry, yaitu entry saat dia mau retest atau entry setelah dia retest, Mbah. Entry saat dia mau retest yaitu adalah saat ada pembentukan pola, baik itu CB1 atau area base biasa atau area order block, itu kan menjadi penentu Mbah, penanda bahwa itu merupakan batasan harga atau tempat krusial. Jika itu bisa tertahan, ada kemungkinan dia mantul ke atas lagi. Jika itu jebol, ada kemungkinan untuk dia jatuh lebih dalam lagi. Nah, dari dua area ini itu kita bisa menyimpulkan Mbah, bahwa jika ini area penting, berarti kan ada potensi untuk dia retest. Nah, saat pembentukan retest seperti ini, kita bisa entry sell ya. Kita bisa entry sell sampai pada area order blocknya atau area dari CB1-nya. Nah, saat dia sudah sampai ke area CB, Mbah, kita close posisi ya. Setelah kita close posisi, kita tunggu lagi, jangan buru-buru masuk ya. Tunggu saat ada formasi bullish. Misalkan nih, ini misalkan ya, karena kan kita tidak bisa memprediksi arah market ke depannya jauh ke depan itu seperti apa. Nah, nanti saat ini sudah sampai kepada area B11 ini, Mbah, ya, ke area CB1 ini, tunggu ada formasi candle bullish. Itu sudah Simbah share juga di materi belajar dasar forex. Kalau sudah ada formasi candle bullish, baru kita bisa entry buy. Berarti ada potensi setelah sampai pada area CB itu direspon melanjutkan kenaikannya. Tetapi jika area CB ini di sini dia tidak ada formasi pembentukan candle bullish atau malah break ya, melakukan breakdown, maka ada kemungkinan untuk dia turun. Tetapi di sini kita belum bisa entry sell dulu. Tunggu ada konfirmasi candle bearish baru kita bisa entry sell. Oke, Mbak. Jadi jika dia sudah masuk ke dalam area zona-zona penting seperti ini, tunggu formasi candle terbentuk terlebih dahulu agar menghindari apa itu namanya breakout palsu, Mbak. Karena jika langsung entry, terkadang itu dia akan membuat shadow. Tahu sendiri kan kalau di gold itu shadownya panjang-panjang. Karena jika ingin trading kepuk maling seperti ini, Mbak, itu sebenarnya cuma simple ya. Syaratnya itu cuma simple, tahu di mana area pentingnya, tahu struktur marketnya itu seperti apa, dan tinggal kita cari setupnya. Setupnya itu kita bisa entry saat dia mau retest seperti ini, atau setelah dia retest. Kalau dia entry saat mau retest seperti ini, Mbak, kita bisa melihat formasi pembentukan. Di sini ada area base, berarti ada kemungkinan setelah dia no jam naik ke atas, dia harusnya turun terlebih dahulu ke area base-nya untuk mengambil liquidity. Nah, di sini setelah ada formasi pembentukan bearish, ini kan satu candlestick warna hijau, lalu merah, merah, ya kan, Mbak? Berarti ini kan sudah terbreak. Dari tes nih hijau naik. Nah, di sini kita bisa berekspektasi untuk entry sell karena ada kemungkinan untuk dia melanjutkan penurunannya mengejar pada titik area pentingnya atau zona pentingnya. Nah, setelah sampai kepada zona pentingnya, di sini teman-teman bisa close posisi. Lalu tunggu lagi. Saat dia sudah sampai ke area zona pentingnya, tunggu ada formasi candle terbentuk. Jika ada formasi candle bullish, maka teman-teman bisa entry buy karena ada potensi untuk dia naik lagi mengejar pada area yang sebelah sini. Jika ternyata ini malah terbreak ya, breakdown, dan dia membentuk sebuah formasi candle bearish, nah di sini teman-teman bisa berekspektasi bahwa harga cenderung akan mengalami penurunan. Tinggal teman-teman cari di sini, ternyata di sini ada area base lagi. Nah, nanti saat dia sudah sampai pada area base-nya ini, Mbak, teman-teman bisa close posisi lagi, lalu tunggu lagi. Sebenarnya simple ya metodenya itu. Cuman terkadang apa namanya, psikologis setiap trader itu kan berbeda-beda, Mbak. Kadang ada yang kurang puasan, pingin lebih banyak lagi ya untuk profitnya, padahal secara plan tradingnya atau secara tekniknya itu sudah harusnya close gitu.
harusnya sudah close karena itu sudah batasan. Nanti kita bisa entry lagi di saat ada momentum, yaitu momentum setelah terbentuknya formasi candle atau momentum setelah dia naik tinggi seperti ini lalu turun. Nah, di sini kita bisa mengambil entry saat dia mau retest. Jadi gimana Mbak? Sudah paham apa belum untuk cara entry-nya? Jadi yang penting kita sudah paham di mana titik area pentingnya, lalu kita bisa mengambil setup dari momentum tersebut. Bisa entry saat dia mau retest atau setelah pembentukan formasi candle, yaitu tepatnya setelah dia retest. Oke Mbak, mungkin ini saja dulu untuk materi belajar dasar forex kita di siang hari ini. Semoga video ini bisa bermanfaat. Salam dari saya, Simbah Info.